Halo sahabat anggrekku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perihutan. Oke sahabat, jaga juga imun supaya kita tetap sehat. Jadi nggak mudah terserang virus yang sekarang sedang banyak melanda di mana-mana, COVID-19. Oke sahabat, nah kali ini aku mau sedikit bahas karena sering kali ya ada yang nanya tentang pembungaan anggrek, utamanya Dendrobium. Jadi banyak banget yang nanya sama aku, Mas pakai pupuk apa biar anggreknya cepat bunga? Mas caranya gimana biar cepat bunga? Ya itu banyak ya, banyak menjadi problem di antara teman-teman sahabat anggrekku yang kesulitan membungakan anggreknya, utamanya Dendrobium dan Phalaenopsis, dimana keduanya itu merupakan anggrek yang sangat populer di kalangan penghobi, Dendrobium dan Phalaenopsis. Nah, kalau untuk Dendrobium ya, kali ini aku ngomong dulu tentang Dendrobium. Untuk membungakan anggrek Dendrobium, atau sebenarnya anggrek yang lain juga sih, nggak cuma Dendrobium ya. Sahabat jangan terpaku sama 1-2 produk merek pupuk ya. Jadi singkirkan dulu aja pupuknya. Singkirkan pupuknya, jangan selalu berpikir bahwa tanaman kita, anggrek kita itu berbunga karena pupuk. Ya pupuk bagus, kalau kita pakai it's okay, itu bagus, nambah bagus tanamannya. Kalau pakainya juga bener, kalau nggak bener ya sama aja, malah jadi rusak. Nah kali ini singkirkan dulu pupuknya. Pupuk itu sebagai pendukung saja. Kita berpikir bahwa pupuk itu sebagai pendukung saja. Nah kalau sahabat lihat ya, yang pernah datang ke tempat aku, pasti akan banyak lihat Dendrobium yang masih kecil seperti ini, tingginya masih sekitar 30-40 cm, sudah beberapa kali berbunga. Seperti ini misalnya, dia udah 4 kali berbunga, 4-5 kali ya. Ini udah ada juga, ini udah bekas tangkai bunga dan sekarang dia berbunga lagi. Jadi kalau di tempat aku seperti ini ya kondisinya. Jadi Dendrobium itu nggak harus nungguin sampai 1 meter lebih untuk berbunga, enggak ya. Jadi di tempat aku segini nih, sejengkal aja lebih dikit nih udah berbunga. Jadi gitu ya, jangan terpaku sama pupuk. Terus apa dong kuncinya? Nah, kuncinya supaya anggrek mau berbunga, yang pertama sesuaikan agroklimatnya. Jadi tempat kita seperti apa, kita cari anggrek yang sesuai untuk tumbuh dan berbunga di tempat kita, sesuai, cocok dengan agroklimatnya. Jadi kalau di tempat aku ini sangat melimpah sinar matahari, panas. Matahari bisa kita dapat dari pagi sampai sore. Nih seperti ini ya, pohonnya baru ya 30 cm lah ini, tapi udah mau berbunga. Ini Dendrobium The Glory of Kota Gede yang kemarin saya sempat posting itu ya. Jadi kalau kita bicara Dendrobium, dia salah satu anggrek yang suka dengan sinar matahari cukup banyak, bahkan sangat banyak. Untuk Dendrobium semacam ini, Dendrobium spatulata atau yang kriwil, dia bisa tahan sinar matahari dari pagi sampai sore, jadi full sun gitu ya.
nggak masalah dia dapat panas pagi sampai sore. Kalau sahabat mendapati anggreknya gosong yang kena panas, itu biasanya karena proses adaptasinya yang belum berhasil. Jadi perlakukan anggreknya pelan-pelan supaya dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan kita. Sering kali ya kita beli, baru datang, baru sampai rumah, terus sudah langsung kita jemur. Yang seperti itu akan mudah banget gosong, dia akan rawan banget jadi rusak. Daunnya gosong, bahkan batangnya juga gosong, akarnya jadi kering. Ya, jadi kalau anggrek yang baru terutama, kita pelan-pelan. Jadi kita rawat, kita aklimatisasi lagi ya. Jadi kita kondisikan pelan-pelan supaya dia mau beradaptasi dengan baik. Untuk Dendrobium biasanya sekitar 1-2 minggu di tempat yang baru dia udah bisa adaptasi, udah bisa menyesuaikan dirinya dengan kondisi yang baru. Jadi cukup mudah untuk Dendrobium sebenarnya. Nah, jadi itu yang pertama untuk Dendrobium, dia suka panas. Pertama itu dia suka panas. Yang kedua, dia nggak suka terlalu banyak air, terlalu basah medianya, itu dia nggak suka. Akarnya mudah busuk dan nanti busuknya bisa kemana-mana, bisa sampai ke batang, akhirnya anggreknya mati. Di antara sahabat biasanya ada ya yang seneng, wah anggrekku berbunga nih, anggrekku masih baru tapi berbunga nih gitu. Nggak taunya tanamannya yang rusak, itu bunga stres gitu ya. Kalau aku atau teman-teman ada juga yang nyebut biasanya bunga stres atau bunga perpisahan. Jadi tanamannya sakit nih, sekarat, mau mati, biasanya dia berbunga. Jadi anggrek itu faktor berbunganya ada bermacam-macam ya. Selain karena memang nutrisinya cukup untuk berbunga, nutrisinya mendukung untuk berbunga, lingkungannya mendukung untuk berbunga, ada juga anggrek yang berbunga karena mau mati atau sekarat. Jadi dia mencoba mempertahankan hidupnya dengan bunga supaya nanti bisa jadi buah dan biji yang kemudian bijinya akan menyebar dan tumbuh jadi individu tanaman yang baru. Nah, anggrek itu seperti itu. Jadi daya juang hidupnya aja tanpa bantuan kita, dia udah sangat hebat. Jadi seharusnya dengan bantuan kita, itu dia akan tumbuh jadi lebih baik lagi. Jadi sayang banget ya, tanamannya subur, tumbuh besar, tumbuhnya tapi nggak terlalu bagus ya. Jadi bentuknya tuh agak-agak nggak terlalu bagus, nggak keker. Ini aku siapkan di sini tanamannya, nanti sahabat bisa lihat perbedaannya. Yang tanaman sahabat aku nih, nah ini tanaman yang beberapa waktu lalu dibawain sama temen aku, dikasih ya. Jadi dia datang ke sini main dan bawain ini oleh-oleh. Alhamdulillah dapat oleh-oleh Dendrobium yang segede ini. Tapi sayang belum pernah berbunga. Gak apa-apa, nanti mudah-mudahan di sini segera adaptasi dan dia mau berbunga. Jadi ini ya, kalau tanaman yang kurang panas, tanaman yang ya seperti ini, kalau kurang panas jadinya akan seperti ini. Dan ini mungkin juga agak-agak berlebihan pupuknya. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Daunnya lebar tapi lemes dan nggak rapi, nggak beraturan banget posisi daunnya. Ini seperti ini ya. Setelah sekitar 1 bulan di sini, sahabat bisa lihat udah mulai ada perbedaan. Ini yang tumbuh daun di sini
warnanya udah beda, bentuknya udah mulai lebih rapi, itu gitu ya. Jadi agroklimat atau iklim atau cuaca itu sangat berpengaruh dengan pertumbuhannya dan juga pembungaannya. Nah itu sahabat harus perhatikan banget. Kesampingkan dulu pupuknya, tapi sesuaikan dulu agroklimatnya. Jadi cari anggrek yang cocok, yang sesuai dengan tempat kita, itu kunci utamanya. Nih seperti ini. Kalau dibandingin dengan tanaman aku, nah ini ya, ini yang tanaman aku beda banget kan. Dia lebih keker, lebih kenceng seperti ini, dan setinggi ini aja dia udah 2 kali berbunga. Nunggu bunga yang dari ini ya. Ini Dendrobium Indonesia Damai, bunganya cakep banget. Nah jadi gitu ya. Jadi untuk pembungaan, sahabat kesampingkan dulu pupuknya. Untuk Dendrobium, buat aja dulu iklim atau agroklimat yang sesuai, yang dia butuhkan untuk tumbuh dan berbunga. Oke, itu kuncinya. Jadi kalau itu udah terpenuhi, udah tercukupi, insya Allah dia akan berbunga. Boleh sahabat bisa coba di rumah atau di kebun masing-masing, silahkan, mudah-mudahan berhasil. Jadi sangat sederhana, sangat mudah. Jangan selalu berpikir tentang pupuk. Oke, pupuk itu bagus sebagai pendukung saja. Jangan utamakan pupuk itu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan sahabat anggrekku berhasil dengan Dendrobiumnya. Yang tadinya nggak berbunga jadi mau berbunga, yang tadinya udah berbunga lebih rajin lagi berbunga. Oke, kalau gitu udah dulu video aku kali ini. Sampai jumpa dengan video aku selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga imunnya biar kita semua tetap fit, nggak diganggu virus yang nakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perhutani.